Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Nursifa Rizky Widodo dengan NIM 3101422028, Prodi Pendidikan Sejarah Rombel A1 Universitas Negeri Semarang. Baik, di sini saya akan menyampaikan proyek analisis kendala pembelajaran sejarah di sekolah dengan dosen pengampu Bapak Ganda Febri Kurniawan MPD di mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Sejarah. Baik, yang akan kita bahas adalah poin yang pertama adalah tujuan penelitian, yang kedua adalah pengertian pendidikan sejarah, yang ketiga tujuan pembelajaran sejarah, yang keempat kendala pembelajaran sejarah, yang kelima yang terakhir adalah penyelesaian kendala pembelajaran sejarah. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis berbagai macam kendala dalam proses pembelajaran sejarah dengan bertanya langsung kepada guru sejarah di sekolah dan mendapatkan solusi penyelesaiannya. Pengertian pendidikan sejarah. Menurut Permendikbud 59/2014, pendidikan sejarah adalah proses internalisasi nilai-nilai pengetahuan dan keterampilan kesejarahan. Jadi proses internalisasi itu, bagaimana nilai-nilai itu ditanamkan, ada proses internalisasi nilai-nilai pengetahuan dan keterampilan sejarah dari serangkaian peristiwa itu. Dirancang dan disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar peserta didik. Menurut Bapak Sabit Ansyar Ahmad MPD, dosen kita, pendidikan sejarah merupakan upaya terencana untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik melalui pemaknaan terhadap masa lalu. Tujuan pembelajaran sejarah. Menurut Anis M.Z.A.2015.258, dalam artikelnya menjelaskan bahwa pembelajaran sejarah harus melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, memupuk kesadaran sosial dan keakraban. Yang kedua, memperkenalkan makna dimensi waktu dan dinamika kehidupan kepada siswa dan rasa sadar akan sejarah. Materi pembelajaran sejarah jangan didominasi oleh sejarah politik, melainkan sejarah sosial yang berisikan kreativitas sosial lokal. Pada tahap ketiga, sejarah diajarkan sebagai kegiatan akademis untuk memahami jiwa dari sebuah perubahan. Menurut pendapat saya sendiri, tujuan pembelajaran sejarah adalah untuk membentuk pola pemahaman serta menghayati nilai-nilai luhur yang terdapat pada suatu peristiwa sejarah. Jadi pembelajaran sejarah bertujuan untuk melatih para peserta didik untuk berpikir historis dalam rangka untuk membuat pembelajaran sejarah bukan hanya sebagai pembentuk di bidang akademis saja, melainkan juga sebagai pembentuk sikap dan kepribadian mereka. Selanjutnya, kendala pembelajaran sejarah di sekolah. Informasi ini saya dapatkan dari guru-guru sejarah yang ada di SMA saya, yaitu di SMA N1 Cepu. Yang pertama dari Bu Bekti, peserta didik tidak fokus memperhatikan materi. Yang kedua, di jam-jam siang para peserta didik mengantuk. Yang ketiga, pada saat pandemi, kendala sinyal saat pembelajaran online. Yang keempat, saat KBM di kelas para peserta didik banyak yang main HP. Informasi yang kedua saya dapatkan dari Bu Fani, guru sejarah peminatan. Yang pertama, di jam-jam siang menjelang sore, peserta didik mengantuk. Yang kedua, pada saat pandemi, selain kendala sinyal, juga banyak peserta didik yang bolos kelas online. Penyelesaian kendala pembelajaran sejarah. Yang pertama, mengajak siswa untuk aktif saat kegiatan belajar mengajar di kelas, di mana guru melibatkan peserta didik untuk bisa berdiskusi setelah kita menyampaikan materi. Selain itu, mendorong peserta didik untuk menggali rasa ingin tahunya dengan cara memancingnya untuk mau bertanya. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, baik suasana daring maupun luring. Bisa dengan menyajikan media pembelajaran yang informatif dan menyenangkan karena dapat mengurangi atau menghilangkan beban psikologis peserta didik yang berakibat terciptanya efektivitas dan efisiensi aktivitas kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Yang ketiga, membuat video pembelajaran yang menarik dan dapat diakses secara offline. Membuat video pembelajaran yang menarik yang dapat diakses secara offline. Di kala pandemi, keterbatasan jaringan internet dan gangguan internet bisa terjadi karena kita belajar secara online. Dan cara mengatasinya adalah membuat bahan ajar secara offline, cara agar materi yang bisa diakses secara offline, jadi peserta didik bisa mengaksesnya tanpa adanya internet. Yang keempat, menciptakan suasana komunikasi yang harmonis antara guru dan siswa agar siswa merasa betah berada di kelas, baik pelajaran daring maupun luring. Nah, itu sama seperti kayak poin 2 sih, menyajikan pembelajaran sejarah yang informatif dan lain-lain. Baik, di dalam buku Pendidikan Sejarah Suatu Keharusan Reformasi, Pendidikan Sejarah karya Aditya dan kawan-kawan, saya mengambilnya di halaman 37 sampai 44. Di situ membahas permasalahan pembelajaran sejarah yang dapat diatasi jika seorang pendidik menerapkan model pembelajaran komparatif, maksud saya komparatif, yang bertujuan menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk berpikir, menyelesaikan masalah, dan mengintegrasikannya, serta mengaplikasikan kemampuan dan pengetahuan mereka. Model pembelajaran komparatif ini ada 5 ya teman-teman. Yang pertama, Student Team Activement Division, STAD. Menurut Robert Slavian 2005, dalam model STAD ini, para siswa dibagi menjadi dalam tim belajar yang terdiri dari 4 orang yang berbeda-beda tingkat kemampuan, jenis kelamin, dan latar belakang etiknya. Yang kedua, dalam pendekatan Jigsaw, serta siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil di mana mereka harus saling membantu. Setiap kelompok atau anggota menjadi ahli dalam subjek persoalan dan oleh karena itu memiliki informasi penting untuk berkontribusi kepada teman sekelas. Saling bekerja sama dan saling percaya menjadi berharga dan perlu untuk mencapai suatu akademis. Yang ketiga, Group Investigation, GI. Metode ini menekankan pada pemilihan kontrol siswa terhadap penerapan teknik-teknik pengajaran di ruang kelas. Dalam metode ini, siswa diberi kontrol dalam pemilihan penuh untuk merencanakan apa yang ingin dipelajari dan diinvestigasi. Pertama-tama, siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil. Masing-masing kelompok diberi tugas dan proyek yang berbeda. Yang keempat adalah model George Review Hooray, CRH. Menurut Rahmat Widodo, model ini merupakan model pembelajaran yang menciptakan suasana kelas menjadi meriah dan menyenangkan, serta setiap siswa yang dapat menjawab benar maka siswa tersebut diwajibkan berteriak hore atau yel-yel lainnya yang mereka sukai. Yang kelima, make a match, mencari pasangan. Model ini dikembangkan oleh Lorna Churan pada 1994. Caranya adalah siswa mencari pasangan sambil mempelajari suatu konsep atau topik tertentu dalam suasana yang menyenangkan, sangat cocok diterapkan pada mata pelajaran sejarah di sekolah. Ya, penutup, yang terakhir adalah penutup. Jadi, pembelajaran sejarah sebenarnya tidak sekedar menyampaikan fakta dan menghafal materi saja, tetapi bagaimana proses pembelajaran itu dilangsungkan agar dapat menangkap dan menanamkan nilai serta mentransformasikan pesan di balik realita sejarah itu kepada peserta didik. Proses pembelajaran sejarah diharapkan dapat membantu mematangkan kepribadian dan menumbuhkan kesadaran sejarah bagi peserta didik. Cukup itu saja teman-teman, saya kira cukup. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata dalam menyampaikan materi ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Historia!